Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Agustin dengan NIM 1214020158. Masalah Palestina merupakan tragedi besar, khususnya bagi dunia Islam. Ini adalah luka beku yang telah lama menelan banyak nyawa orang tak berdosa. Terakhir, konflik Israel dan pejuang Palestina Hamas kembali pecah pada 7 Oktober 2023. Peperangan kembali berkecamuk di Palestina, tepatnya di daerah Jalur Gaza. Israel yang melakukan pendudukan di wilayah Palestina melakukan serangan yang bertubi-tubi ke daerah Gaza. Banyak rumah yang hancur selama peperangan terjadi. Bahkan fasilitas umum di Palestina seperti rumah sakit pun dibom oleh Israel. Akhirnya banyak masyarakat sipil Palestina yang menjadi korban, di antaranya bahkan korban anak-anak, wanita, dan lansia. Konflik yang berlarut di Palestina memang sangat menyedihkan. Israel begitu membabi buta menyerang wilayah Gaza, Palestina. Kondisi kritis pun semakin menjadi. Masyarakat sipil Palestina di kawasan perang bahkan sampai kekurangan air bersih, makanan, listrik, obat-obatan, hingga bahan bakar. Israel telah melakukan kejahatan yang paling keji karena membantai habis-habisan warga Palestina di jalur Gaza. Israel seakan ingin melakukan genosida, padahal masyarakat Palestina hanya ingin mempertahankan wilayahnya dari penjajahan Israel. Ada beberapa alasan mengapa tanah Palestina penting untuk kita umat Islam, dan setiap muslim wajib membela Palestina. Yang pertama yaitu terdapat masjid tertua di Palestina. Terdapat masjid tertua setelah Masjidil Haram, yaitu Masjid Al-Aqsa. Yang kedua yaitu negeri para nabi. Palestina merupakan rumah bagi para nabi dan tokoh-tokoh Islam. Palestina juga menjadi tempat kelahiran banyak nabi, termasuk Nabi Isa, Nabi Yakub, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan sahabat lainnya. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa di Palestina merupakan kiblat pertama umat Islam. Palestina adalah rumah bagi salah satu masjid suci dalam Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam. Selain itu, perlu diketahui bahwa Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama bagi umat Islam sebelum Mekah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kami berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kekayaan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ialah akhir perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Masjid Al-Aqsa adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima adalah tanah yang diberkahi. Dalam Al-Quran, Allah telah menanamkan negeri Palestina sebagai tanah suci dan tanah yang berkah. Hal itu disebutkan di surat Al-Maidah ayat 21. Dan yang keenam adalah Palestina merupakan tempat mahsyar berkumpulnya dan mansyar menyebarnya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa Palestina merupakan tempat berkumpul dan menyebarnya manusia pada hari kiamat.
Situasi tegang di Palestina sulit berakhir karena penjajahan oleh pihak Israel yang terjadi saat ini didukung oleh negara-negara adidaya. Meskipun kita belum bisa berjihad langsung melawan Israel, perang umat Islam dalam mendukung perjuangan Palestina tetap sangat penting. Lalu apa yang kita bisa lakukan untuk membantu saudara kita di Palestina? Selalu mendoakan saudara kita di Palestina. Kekuatan doa memang tak terbantahkan lagi. Rasulullah SAW bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena siapapun yang banyak mengetuk pintu pasti akan dibukakan baginya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kita memang belum bisa langsung mendatangi Palestina, akan tetapi kita bisa mendukung Palestina dengan mendoakan perjuangan mereka. Yang kedua, kita bisa ikut berdonasi. Kita bisa membantu warga Palestina dengan ikut berdonasi melalui lembaga yang terpercaya dan amanah. Dengan ikut donasi, maka kita setidaknya bisa membantu meringankan kesulitan masyarakat Palestina yang kekurangan makanan, air, dan kebutuhan pokok hidup lainnya yang sangat penting untuk terpenuhi. Selanjutnya, yang ketiga ialah terus meningkatkan solidaritas dan dukungan dan solidaritas kita kepada masyarakat Palestina secara tidak langsung bisa meningkatkan semangat warga Palestina. Dengan dukungan kita, maka warga Palestina merasa tidak sendirian untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Yang keempat ialah tidak menggunakan produk-produk yang mendukung Zionis. Salah satu dukungan terbesar kita kepada Palestina adalah stop dan berhenti untuk tidak menggunakan produk-produk yang mendukung Zionis. Bahwa dari produk-produk yang mendukung Zionis itu ada sebagian keuntungan untuk menyerang Palestina. Bayangkan oleh kita, jika kita menggunakan produk-produk yang pro-Zionis, maka kita secara tidak langsung ikut mendukung penjajahan Palestina. Dan yang terakhir, memanfaatkan media sosial. Media sosial bisa menjadi cara kita untuk menyadarkan banyak orang tentang perang di Palestina. Dengan media sosial pula kita bisa menyadarkan banyak orang untuk peduli terhadap persoalan kemanusiaan yang